Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue, ada beberapa informasi yang ingin gue bahas di video kali ini dari beberapa sumber. Seperti biasa, mayoritas dari Twitter, tapi Twitternya juga mengambil dari beberapa sumber lainnya. Dari Sky Sport, dari Darmeshet. Ini mengatakan, gue ambil dari MUFC MPB, kalau Manchester United ini sedang menantikan tawaran untuk Aaron Wan-Bissaka. Dan menantikan tawaran yang bagus ya. Dan Manchester United ini juga sudah mencari beberapa calon pengganti, termasuk pemain Monaco Van der Sar dan juga pemain Bayer Leverkusen Jeremy Frimpong. Oke, ini untuk Jeremy Frimpong langsung aja gue komentarin ya. Karena Sport Football United juga ketahui gue fans dari tim nasional Belanda dan mengikuti pemain ini juga, Jeremy Frimpong, yang walaupun pemain tim nasional Belanda tapi tidak bisa berbahasa Belanda dengan fasih bagiannya, karena memang dia besar bukan di Belanda. Pemain ini bisa bermain di dua posisi, bek kanan dan juga sayap serang. Pemain ini sangat cepat, agresivitasnya sangat bagus. Postur mungkin ya, itu yang akan sedikit pastinya akan dipertanyakan oleh media mungkin ketika ke Manchester United. Tapi bagaimana harga dari Jeremy Frimpong ini menurut gue juga tidak akan murah ya. Dia merupakan talenta menurut gue saat ini, dan bersama dengan Bayer Leverkusen juga luar biasa membawa klub tersebut meraih prestasi yang sangat-sangat fantastis, juara ya kan, tanpa terkalahkan di banyak pertandingan. Jadi menurut gue akan berat sih. Apakah ini rumor? Gue pikir masih akan gua anggap sebagai rumor ya, kabar ini. Masih dari sumber yang sama menyebutkan bahwa Manchester United dan juga Fiorentina saat ini masih berbicara terkait dengan biaya untuk Sofyan Amrabat yang disebutkan oleh Fabrizio Romano sebelumnya secara eksklusif. Gua bahas juga di Football United kalau Manchester United memutuskan tidak akan mengaktifkan klausul beli untuk Sofyan Amrabat 20 juta euro, dan menurut gua itu juga terlalu tinggi. Saat ini sedang membahas berapa biaya yang bisa mungkin diraih ya. Sang pemain sangat ingin ke Manchester United. Manchester United juga masih terbuka ya untuk bisa mendatangkan Sofyan Amrabat. Menurut gue 15 juta itu merupakan angka maksimal dari Sofyan Amrabat, dan kalau bisa lebih rendah itu tentu saja lebih bagus. Sofyan Amrabat memang secara individu merupakan pemain yang luar biasa, terutama bersama dengan tim nasional Maroko di Piala Dunia Qatar misalnya. Tapi musim lalu dengan situasi di Manchester United dia tidak bisa bermain di level tertinggi, tidak bisa maksimal nih. Nah, ini mungkin bisa dijadikan dalam tanda kutip bahan bagi Manchester United untuk berusaha menawar ya, untuk Sofyan Amrabat. Dan situasi saat ini masih dari sumber yang sama mengatakan kalau situasi Casemiro ini nampaknya akan tetap stay di Manchester United. Ketertarikan dari klub Saudi saat ini sudah mendingin ya, dan semakin lama juga nampaknya semakin menurun. Dan walaupun bisa saja di saat-saat akhir dia akan cabut dari Manchester United. Nah, ini yang tidak gue harapkan sebenarnya, karena kalau Casemiro katakanlah cabut di saat-saat terakhir, Manchester United harus bergerak cepat memburu pemain-pemain yang memang sudah disiapkan untuk menggantikan Casemiro. Tapi dengan jangka waktu yang pendek, ada kemungkinan harga ini akan naik ya. Kita tahu lah ya situasi hukum ekonomi ya kan. Ketika memang kebutuhan itu semakin tinggi, nah bisa saja harga itu juga dinaikkan. Pun juga seorang Casemiro, gue harapkan sih sebenarnya tidak, mudah-mudahan masa depannya tidak terlalu diputuskan mendekati bursa transfer ini selesai. Gua secara ringan amatiran melihat Casemiro ketika memang nanti katakanlah stay di Manchester United ini bukan sebuah sebuah hal yang negatif gitu, karena di musim pertama Casemiro bisa lo bermain bagus, bisa lo menunjukkan kapasitasnya. Di musim kedua menurut gue memang ada gangguan utamanya dari faktor fisik dan juga mungkin adaptasi yang tidak sempurna ya, tidak ideal di posisi barunya. Tapi walaupun demikian dia juga sempat bermain di sistem 4-1-4-1 dengan bagus. Artinya apa? Dia tetap memiliki potensi, dan jangan lupa dia memiliki pengalaman yang juga bagus serta bagaimana faktor leadership. Nah, itu ya menurut gue salah satu faktor penting yang juga diinginkan oleh Erik ten Hag, pernah disebutkan di salah satu wawancaranya bagaimana pengalaman sebagai karakter pemenang ini penting berada di dressing room Manchester United, dan ini juga dilihat sebagai value yang tinggi dari seorang Casemiro. Manchester United melihat ya bagaimana gelandang dari Monaco Youssouf Fofana ini sebagai salah satu opsi
Oke, ada beberapa opsi di sana. Ada Ugarte tentu saja yang masih terus didekati, masih terus dibahas, mungkin bahkan mungkin dinegosiasikan oleh Manchester United. Belum ada kabar lanjutan terkait dengan Ugarte. PSG juga memasang harga yang tinggi. Sekarang Manchester United disebutkan melihat Yusuf Fofana, tapi tetap situasinya menurut gue tidak akan berubah banyak kalau keadaan dari Casemiro juga tidak pergi dari Manchester United ya, karena ya gaji dari Casemiro saja tinggi, dan kalau Casemiro stay maka pengeluaran dari Manchester United pun tetap juga akan tinggi. Manchester United terkait dengan Matthijs de Ligt dikabarkan tawarannya ditolak oleh Bayern Munchen. Disebutkan tawaran pertama atau yang sudah dilayangkan ini 29 juta pounds dari Manchester United, dan Bayern ini inginnya 42 juta pounds. Jadi selisihnya cukup tinggi dan negosiasi tapi masih terus berlangsung. Artinya Manchester United masih berminat ya, tetap berminat dengan Matthijs de Ligt. Oleh karena itulah negosiasi ini terus berlangsung, dan menurut gue tidak ada masalah, tidak ada yang salah bahkan dengan negosiasi terkait dengan harga. Sekali lagi, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu cepat-cepatan, tapi tepat-tepatan. Salah satunya adalah tepat harga. Mungkin fans banyak yang berpendapat, ini terlalu lama, ini harusnya sudahlah begini saja harganya. Ya sayangnya tidak semudah itu ya membeli pemain, mentransfer pemain ini tidak sama membeli kacang ataupun permen di warung. Sehingga ada banyak hal tentu saja yang harus ditentukan, yang harus dibahas secara bersama-sama. Apalagi gap harga ini cukup tinggi. Dan gue ingin juga Manchester United tidak terlalu jor-joran, tidak terlalu menghambur-hamburkan uang seperti 10-11 tahun belakangan. Karena efeknya itu sangat jelek selanjutnya. Sering justru bumerang, menyulitkan Manchester United baik secara teknis maupun juga secara finansial. Kabar selanjutnya yang ingin gua bahas adalah bagaimana Mason Mount ya. Ini ada kabar Manchester Mount akan dilepas oleh Manchester United. Kabarnya ternyata tidak seperti itu. Manchester United tetap akan menahan Mason Mount ya musim panas ini dan selanjutnya, dan dia juga akan berjuang untuk mendapatkan peran di tim dari Erik ten Hag. Ada beberapa staff dari Manchester United yang percaya kalau situasi kemunduran dari Mason Mount musim lalu ini karena cedera, dan percaya musim ini merupakan peluang bagi dia untuk menunjukkan kenapa dia didatangkan di Manchester United. Ya, jelas musim lalu Mason Mount lebih sering cedera, dan ketika tampil pun akhirnya juga tidak maksimal, di mana itu juga masih musim pertama, ada adaptasi yang tidak maksimal. Semoga musim ini paling tidak dari pre-season ya, Mason Mount bisa lebih banyak terlibat. Itu penting. Ketika dia terlibat dan situasi fisiknya pun juga prima, bagus ya, gue yakin dia akan memberikan kontribusi yang lebih, karena gue percaya bahwa Mason Mount ini sebenarnya secara individu merupakan pemain dengan kualitas yang bagus, dengan teknis yang bagus. Jangan lupa bersama dengan Chelsea dia tampil luar biasa, bahkan sempat menjadi pemain terbaik tahunan di Chelsea. Artinya apa? Ya dia pemain bagus. Hanya saja memang di Manchester United musim lalu dia tidak maksimal karena ya terutama gangguan di sektor fisik, dan ini kalau bisa teratasi untuk musim ini, gue optimis sih, gue sharingan amatiran ya, bahwa Mason Mount ini bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk Manchester United. Dan kabar terakhir, nah ini yang ingin gue bahas adalah bagaimana disebutkan, ini juga kejutan ya, bagaimana PSG, Paris Saint-Germain disebutkan dekat ini dengan mendatangkan Jadon Sancho. Disebutkan sudah sedikit lagi akan mendapatkan kesepakatan secara personal dengan Jadon Sancho. Ini kabar yang mengejutkan lagi-lagi dan juga sangat menarik, bagaimana Jadon Sancho yang dikabarkan sudah berbaikan dengan Erik ten Hag, bahkan sudah diberikan kesempatan ikut pre-season, ikut latihan bersama tim utama Manchester United, tapi ternyata kemungkinan untuk cabut dari Manchester United ini belum tutup. Ya, ini menurut gue juga salah satu proyeksi yang dilihat dari kubu pemain ya. Artinya begini, ketika Jadon Sancho memutuskan tetap berada di Manchester United ya, dia harus bersaing dengan pemain-pemain yang saat ini sedang dalam posisi yang bagus. Ketika dia ingin bermain di kiri, ada Alejandro Garnacho, belum lagi juga dengan Marcus Rashford yang musim ini diharapkan bisa kembali penampilannya di level yang terbaik. Jadi persaingan akan ketat. Paling tidak ada 3 pemain di sektor sayap kiri. Kalau dia ingin pindah ke sektor sayap kanan, ada Amad Diallo tentu saja yang juga dalam form yang bagus. Belum lagi
Anthony ya, yang juga sedang mengincar posisi utama untuk didapatkan kembali. Belum lagi kita berbicara juga dengan Mason Mount misalnya untuk posisi di gelandang tengah. Ada Bruno Fernandes yang menurut gua agak sulit untuk digeser ya, serta pemain muda Kobbie Mainoo. Jadi situasi dari Jadon Sancho ini tidak mudah. Dia harus mampu bersaing ya dengan level yang sangat tinggi di Manchester United kalau dia ingin mendapatkan posisi di sana. Dan dengan gaji yang tinggi, dengan ya harapan juga mendapatkan menit bermain yang lebih baik ya ini bukan tantangan yang mudah. Tapi di sisi lain gue juga melihat bagaimana kesungguhan dari Jadon Sancho untuk tampil bersama dengan Manchester United. Salah satu contoh Scott McTominay ya, walaupun dia bukan pemain premium tapi dia memiliki karakter untuk bermain dengan Manchester United. Jadi ketika dia tidak menjadi pemain utama ya dia tetap berlaku profesional dengan semangat yang tinggi, dan ketika kesempatan itu diberikan walaupun dengan menit bermain yang mungkin tidak banyak ya dia tetap berusaha untuk memberikan kontribusi yang maksimal. Nah ini menurut gue karakter yang bagus, dan ini juga sekaligus sebagai ujian ya, apakah dengan tawaran dari PSG misalnya yang tentu saja baru saja kehilangan Kylian Mbappe dan mungkin sedang mengincar pengganti dari Kylian Mbappe, bisa jadi seperti itu ya, karena Kylian Mbappe lebih banyak bermain di kiri, Jadon Sancho posisi naturalnya dan keinginannya bermain juga di sayap kiri. Nah ini juga menarik, akankah PSG sangat serius ya untuk mendatangkan Jadon Sancho? Dan kalaupun itu terjadi ya, gua melihat ya, ini sesuatu juga yang bagus bagi Manchester United. Kenapa? Angka yang dipasang 40 juta, gue yakin sih PSG akan bisa menembus angka tersebut. Tapi kita lihat akan seperti apa. Tapi sekali lagi ini juga kabar yang menurut gue ya mengejutkan, tapi juga gimana ya, karena memang situasi dari Jadon Sancho ini masih sangat terbuka dengan lebih banyak opsi setelah dia berkonsolidasi kembali dengan Erik ten Hag. Bagaimana menurut Sobat Football United? Kabar-kabar tadi seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.